Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ahmad Badli dengan NPM 2014151018 dari Kehutanan kelas A. Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah inventarisasi flora dan fauna, di mana terdapat studi kasus yang akan saya bahas, yaitu populasi dan habitat ungko Hylobates agilis di Taman Nasional Batanghari, Sumatera Utara. Baik, bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini, di mana ungko atau Hylobates agilis merupakan salah satu jenis satwa primata Indonesia yang keberadaannya terancam dan perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, penurunan populasi ungko sangat drastis sehingga mendorong IUCN pada tahun 1994 mengkategorikannya sebagai spesies nyaris terancam atau near threatened, NT sama dengan LR, menurut EUD A and Members of Primate Specialist Group tahun 2000. Sedangkan CITES menyatukan dalam Appendix 1 menurut Soeharto dan Mardiastuti tahun 2002. Selain itu, populasi ungko yang tersedia di alam pada tahun 1986 hanya berkisar 30.000 ekor saja, di mana populasi ungko tersebut hanya dapat ditemukan di kawasan konservasi Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, satwa ini telah kehilangan 66% habitatnya, yang semulanya cukup luas, yaitu sekitar 500.000 km persegi, sekarang hanya tersisa sekitar 170 km persegi saja, menurut Supriyatna dan Wahyono tahun 2000. Kemudian, Taman Nasional Batanghari TNBG merupakan salah satu habitat penyebaran ungko di Sumatera Utara, di mana dijadikan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi karakteristik populasi dan habitat ungko di TNBG. Baik, bab selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Batanghari TNBG, Mandailing Natal, Sumatera Utara, di mana secara administratif lokasi penelitian termasuk bagian dari Desa Aik Nanggali, Kecamatan Batang, Natal. Kemudian lama penelitian yang dilakukan yaitu selama 3 bulan, dimulai pada bulan Juli sampai bulan September tahun 2005. Peralatan yang digunakan dalam penelitian yaitu peta lokasi, lembaran kerja, binokuler, kompas, altimeter, pita, meteran, kamera, tenadum, GPS atau Global Positioning System, tali plastik, kantong plastik, kertas koran gunting, pisau, dan kertas label. Bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana ungko atau Hylobates agilis merupakan salah satu jenis satwa primata Indonesia yang keberadaannya terancam dan perlu mendapat perhatian khusus, di mana penurunan ungko tersebut sangat drastis, sehingga mendorong IUCN pada tahun 1994 mengkategorikannya sebagai spesies nyaris terancam atau near threatened NTLR menurut EUD and Members of Primate Specialist Group tahun 2000. Sedangkan CITES mencantumkan dalam Appendix 1 menurut Soeharto dan Mardiastuti tahun 2002. Kemudian, pada tabel 1 merupakan estimasi kepadatan populasi ungko, di mana pada jalur 1 diidentifikasi terdapat 5 kelompok ungko dalam jumlah individu yang teramati, sebanyak 19 ekor. Kemudian estimasi kepadatan kelompok 2 individu tersebut masing-masing 2,18 kelompok per kilometer persegi dan 8,26 ekor per kilometer persegi, dengan rata ukuran setiap kelompok yaitu 3,8 ekor per kelompok. Kemudian estimasi kepadatan kelompok dan individu masing-masing yaitu 2,98 kelompok kilometer persegi dan 9,36 ekor kilometer dengan rata ukuran setiap kelompok yaitu 3,14 ekor per kelompok. Di mana pada jalur 2 diidentifikasi terdapat 7 kelompok ungko dengan jumlah individu yang diamati sebanyak 22 ekor.
Baik, kepadatan populasi ungko pada jalur 2 lebih tinggi dibandingkan pada jalur 1. Hal tersebut dikarenakan jenis pohon sumber pakan pada jalur 2 lebih banyak, serta sebagian besar pohon sumber pakan yang berada di jalur 2 sedang berbuah. Selain itu, pohon merupakan sumber pakan yang di jalur tersebut, di jalur kedua, itu sedang berbuah, merupakan daerah yang paling sering dikunjungi oleh ungko untuk memenuhi kebutuhan akan makanannya. Kemudian berdasarkan luasan yang dapat dijadikan sebagai habitat ungko yaitu sekitar 80% dengan pertimbangan adanya faktor ketinggian dan fragmentasi habitat yang tidak dapat diabaikan. Maka estimasi populasi ungko di TNBG sebanyak 2.240 kelompok atau 7.620 individu. Berdasarkan komposisi kelompok populasi jantan itu sebesar 29,27%, kemudian betina sebesar 29,27%, remaja atau anak-anak sekitar 26 hingga 26,83%, dan bayi 9,75%. Berdasarkan ukuran dan komposisi kelompok ungko yang terdapat di TNBG, dapat kita lihat keberhasilan reproduksi dan regenerasi yang tinggi di kawasan tersebut, di mana habitat ungko di TNBG dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu kawasan hutan primer dan kawasan hutan yang telah mengalami gangguan merupakan kawasan hutan sekunder. Kemudian pada tabel 2 terdapat karakteristik habitat ungko per jalur, di mana pada jalur 1 dan jalur 2 memiliki kesamaan vegetasi, di mana tingkat pohon sebanyak 40%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan vegetasi sebesar 60% yang mendominasi kedua jalur tersebut. Selain itu, spesies yang terdapat di kedua jalur dan memiliki nilai indeks jenis yang cukup tinggi adalah Geoncia farinosa, di mana Geoncia farinosa merupakan salah satu sumber pakan utama bagi ungko karena banyak terdapat di kedua lokasi pengamatan. Selain itu, tinggi vegetasi tingkat tiang pada jalur 1 dan jalur 2 secara berurutan yaitu 13,48 kurang lebih 6,11 meter dan 17,74 kurang lebih 3,76 meter tercantum pada tabel 2. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa tingkat tiang pada jalur 2 lebih tinggi dibandingkan jalur 1. Di mana artinya ungko lebih senang berada di jalur 2 mengingat ungko merupakan satwa yang arboreal sehingga cenderung berada pada tajuk strata A, yaitu ketinggian yang lebih dari 15 meter. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis pohon sumber pakan yang mendominasi habitat TNBG antara lain Geoncia farinosa, Praton lavifolius, Mistrithica iners, dan Sisium sp. Maka dari itu, secara keseluruhan ditemukan sebanyak 15 jenis pohon sumber pakan ungko yang dikelompokkan ke dalam 6 famili di areal penelitian. Kemudian, jumlah pohon sumber pakan yang ditemukan dapat dikategorikan tinggi. Hal tersebut dikarenakan jumlah keseluruhan jenis vegetasi untuk tingkat pohon hanya 33 jenis dan 5 jenis merupakan pohon sumber pakan untuk ungko. Kemudian pada tabel 3, kita dapat mengetahui pohon sumber pakan ungko tersebut, di mana jalur 2 lebih banyak ditemukan jenis pohon sumber pakan 13 jenis, dibandingkan pada jalur 1 hanya 10 jenis. Selain itu, berdasarkan pengamatan informasi masyarakat serta yang kita amati pada saat penelitian, terdapat spesies Sisium polyanthum, Ficus padana, Geoncia farinosa, Mistrithica iners, dan Ficus sp. merupakan spesies pohon yang berturut-turut merupakan sumber pakan yang paling sering dikunjungi oleh ungko di lingkungan di daerah tersebut. Kemudian, jenis pohon sumber pakan ungko bervariasi menurut musim, sehingga musim tertentu jumlahnya berbeda dengan jumlah musim yang lainnya. Kemudian, pohon sumber pakan owa Jawa sepanjang tahun musim kemarau hingga musim penghujan. Di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak terdapat 33 jenis pohon pakan dalam 11 famili, yaitu menurut Iskandar tahun 2007, di mana persentase terbesar sumber pakan owa Jawa tersebut berasal dari famili Moraceae, Pagaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, dan Melaceae. Hal ini tidak jauh dengan sumber pakan ungko di TNBG yang
Sebagian besar berasal dari famili Moraceae, Mystericaceae, Euphorbiaceae, dan Myrtaceae. Sehingga pada umumnya ungko itu banyak mengonsumsi buah-buahan, yaitu 86%, sehingga sisanya hanya berupa dedaunan, batang, dan bagian lainnya, bahkan serangga-serangga, itu hanya sebesar 14%. Hal ini sesuai dengan dinyatakan menurut Webster tahun 2000, di mana ungko atau Hylobates agilis merupakan satwa primata frugivorus yang mengkonsumsi buah-buahan dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan dedaunan dan insekta dalam jumlah yang relatif sedikit. Baik, bab selanjutnya merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang pertama, yaitu populasi ungko menunjukkan jumlah yang masih dapat terus bertahan sepanjang masa dan tidak ada degradasi habitat dan perburuan. Kemudian, habitat di kedua jalur penelitian memiliki karakteristik vegetasi yang berbeda, namun ada 40% jenis vegetasi yang sama. Selain itu, terdapat 6 famili dari 15 jenis pohon sumber pakan di kawasan Taman Nasional Batang Gadis, yang merupakan sumber pakan yang baik bagi ungko tersebut. Selain itu, Taman Nasional Batang Gadis merupakan kawasan konservasi yang sangat ideal bagi ungko atau Phyllobates agilis ini, di mana untuk itu, kiranya kawasan ini dapat diproteksi dengan baik, tanpa perambanan maupun penembangan liar. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu Malam TB dan kawan-kawan tahun 2009, dengan judul papernya Populasi dan Habitat Ungko atau Hylobates agilis di Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara. Serta judul jurnal dari yang saya gunakan yaitu Jurnal Primatologi Indonesia dengan volume ke-6 nomor 1 dan halaman yang saya gunakan yaitu halaman 19 hingga 24. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat pemaparan materi, baik itu kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.